Selamat siang Ibu. Selamat siang. Oke, perkenalkan Ibu, nama saya adalah Agus Sartika Silaban. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Baik Bu, kali ini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Dan di sini saya menentukan Ibu sebagai pilihan saya. Boleh ya Bu, kasih waktunya? Oke. Terlebih dahulu sebelum kami melaksanakan wawancara, boleh Bu perkenalkan diri namanya dulu Bu? Nama saya Siti Rahma MSI. Saya Kepala SMA Negeri 1 Kuala Selatan. Oke, baik, terima kasih Bu. Nah, yang menjadi pertanyaan Bu seperti ini. Kira-kira Bu, di dalam waktu Ibu mengemban sebagai kepala sekolah, tentu banyak kasus-kasus yang Ibu sudah hadapi, baik itu berasal dari guru ataupun murid ataupun berasal dari lingkungan sekolah seperti itu ya Bu ya. Kira-kira bolehkah Ibu menceritakan kepada saya kasus-kasus apa yang sudah pernah Ibu alami ataupun Ibu putuskan yang merupakan sebuah dilema kepada Ibu sendiri? Kalau boleh satu aja nggak apa-apa Bu. Kasus tentang siswa yang ditangkap Polres Labuhan Batu. Jadi pada saat itu siswa ini sedang memakai narkoba. Nah, jadi mereka ini memang kebetulan tim Polres Labuhan Batu bagian sat narkobanya pada saat itu turun ke lapangan dan mereka ini sedang memakai sabu di sekolah SD pada saat itu. Oh, oke. Artinya ini kasusnya ini berasal dari siswa, tetapi tidak terjadi di lingkungan sekolah, kira-kira seperti itu Ibu ya. Oke, kemudian kalau boleh tahu Bu, apa yang Ibu rasakan pada saat itu? Karena memang siswanya berasal dari sekolah ini, tetapi kejadiannya kan terjadi di luar seperti itu. Saat itu begitu anak ini dibawa ke Polres Labuhan Batu, orang tua siswa datang ke sekolah. Nah, jadi masyarakat setempat juga mengetahui anak ini adalah siswa SMA 1 Kuala Selatan. Oh, artinya siswa ini terlibat dalam kasus kriminal seperti itu ya Bu ya, melibatkan diri ke dalam masalah narkoba. Oke, kemudian tentunya dalam kasus ini Ibu harus mengambil sebuah kesimpulan ataupun keputusan ya kan Bu ya. Kira-kira dalam menjalankan sebuah keputusan, artinya begini, ketika Ibu mau ambil sebuah keputusan terkait daripada kasus ini, boleh tahu Bu kira-kira apa yang harus Ibu perhatikan terlebih dahulu? Apakah ada kepentingan, misalnya begini Bu, gambarannya, apakah Ibu memikirkan si anak ataupun memikirkan nama baik sekolah, kira-kira seperti itu Bu? Yang pertama dipikirkan itu adalah masa depan si anak, karena si anak ini dalam usia sekolah. Kalau kita putuskan masa depannya, berarti kita memutuskan tali generasi. Oh. Jadi begitu kami dapat informasi dia sudah ditahan di Polres, maka kami pun bersama orang tuanya berembuk bagaimana supaya anak ini masa depannya tidak terputus di tangan kami. Oke, artinya juga Ibu mempertimbangkan dari masa depan si anak, tetapi juga harus mempertimbangkan juga nama baik sekolah dan juga mempertimbangkan dari kondisi mental orang tua seperti itu ya Ibu ya. Oke, kemudian seperti yang Ibu bilang tadi baru saja, bahwasanya langkah-langkah yang udah Ibu lakukan adalah berembuk dulu dengan orang tua, kira-kira seperti itu ya. Boleh tahu Bu kira-kira langkah yang lebih terinci seperti itu, langkah-langkah apa aja? Apakah hanya cukup rembukan langsung memutuskan atau ada lagi langkah-langkah selanjutnya setelah merembukkan itu Bu? Yang pertama, begitu orang tua datang kemari, maka kami langsung berbaur dengan guru BK. Nah, jadi dengan guru BK kami mencari bagaimana solusi yang terbaik untuk si anak supaya masa depannya ini tidak terputus di tangan kami. Jadi melibatkan guru wali kelas juga dan beberapa guru-guru senior lainnya. Nah, begitu kami berembuk, maka kami ambil kesimpulan supaya anak ini kalau misalnya sekolahnya di sini terus-menerus, setelah dia keluar nanti dari lembaga, maka dia akan merasa malu atau minder dengan teman-temannya. Tapi kalau misalnya dia kami pecat, maka putuslah masa depannya. Jadi kami kemarin ngambil kesimpulannya supaya si anak ini dipindahkan ke sekolah lain saja. Oh, artinya Ibu juga di sini ada muncul seperti rasa iba ya Bu ya, ataupun kepada anak ya. Artinya tidak juga harus mengorbankan masa depan karena adanya kasus
kejahatan yang dibuat oleh si anak seperti itu. Nah, kira-kira Bu, dalam memutuskan ini pastinya kalau saya pikir dalam ini adalah suatu keputusan yang sulit untuk diambil seperti itu ya. Karena melibatkan beberapa orang yang terkait di dalamnya yang mempunyai kepentingan yang bersama seperti itu. Nah, kira-kira apa yang menjadi tantangan terbesar Ibu dalam mengambil keputusan itu? Tantangan terbesar kami yang pertama itu adalah orang tua. Orang tua anaknya bersikeras supaya tetap bersekolah di sini. Oh, iya. Sementara kami memikirkan mental si anak. Kalau misalnya dia masuk kembali kemari, maka dia akan jadi durian kawan-kawannya. Iya, pastinya ya. Kan kita harus menjaga mental si anak, karena bisa jadi dia kan masa depannya masih panjang. Kalau kita putuskan berarti kita yang bersalah di sini, memutuskan masa depan seseorang. Oke, artinya pengambilan keputusannya adalah dengan cara pindah seperti itu ya Bu ya. Oke. Kemudian Bu, di dalam mengambil sebuah keputusan ataupun penyelesaian kasus yang tadi ya, kira-kira apakah Ibu mempersiapkan waktu khusus? Artinya sudah membuat waktu terjadi ataupun terjadi spontanitas seperti itu? Karena kejadiannya spontanitas, maka kami membuat kebijakannya juga sesuai dengan keadaan. Oh, sesuai keadaan ya Bu ya. Oke, artinya ikut alur aja ya Bu ya. Oke. Kemudian di dalam mengambil keputusan ini Bu, tentu bukan perkara yang mudah ya. Adakah orang ataupun faktor-faktor yang Ibu libatkan dalam mengambil keputusan ini Bu? Ada. Kami juga berkoordinasi dengan Polres Labuan Batu, karena pada saat itu si anak kan posisinya adalah siswa. Nah, siswa. Jadi mereka itu juga minta bahwa si anak ini ada surat keterangan bahwa dia masih siswa. Ibaratnya mungkin keringanan lah untuk si anak dalam proses penahanan. Jadi kami juga mengeluarkan itu, cuma dengan jaminan mereka tidak bilang bahwa si anak ini wajib tetap sekolah di sini. Oke. Karena ya kita dimikirkan mental si anak kalau kita lanjutkan sekolah di sini. Iya. Artinya ada faktor internal dan eksternal ya Bu ya. Kalau internal tadi melibatkan guru dan juga guru BP ya, dan juga orang tua, tetapi dari faktor eksternalnya adalah dari pihak luar yang terkait masalah kriminal adalah kepolisian seperti itu ya Bu ya. Nah, di dalam pengambilan sebuah keputusan ini tentu tidak mudah, tetapi sudah Ibu laksanakan dengan baik sesuai dengan kebijakan Ibu tentunya. Nah, kira-kira nih Bu, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari apa yang telah Ibu lakukan atau dari keputusan yang telah Ibu tetapkan? Dia pembelajarannya misalnya si anak ini kalau dia terlibat narkoba, itu kita selaku orang tua kedua di sekolah, kita ini harus terlibat dalam bentuk masa depan si anak ini. Jadi tugas kita, tugas BP juga supaya anak-anak ini tetap di konseling, supaya dia bisa lepas dari narkoba. Jadi memang apalagi sekarang sudah ada SK gubernurnya tentang P4GN. Iya. Oke, artinya pembelajaran itu tentunya sebagai orang tua di sekolah, ya kan Bu, Ibu juga harus tetap melibatkan diri. Artinya turut ambil bagian. Artinya kalau anak itu pun memang statusnya sekolah di sini tetapi melakukan kegiatan kriminal di luar, tetapi Ibu juga tetap merasa itu juga merupakan tanggung jawab Ibu ya. Oke, baiklah Ibu, mungkin kira-kira apakah Ibu merasa adanya kepuasan dalam mengambil sebuah kebijakan ini? Atau merasa seperti ada yang kurang, kira-kira kenapa yang harus seperti ini, kenapa seperti ini, kira-kira seperti itu Bu? Kalau sebenarnya kami selaku orang tua pengennya anak itu meskipun dia dalam keadaan seperti itu tetap berada di bawah didikan kami, tapi karena kami pikirkan bila dia di sini nanti jadi bahan bulian siswa lainnya, maka dia harus tetap berstatus siswa meskipun dia di sekolah lain. Oke. Artinya juga kebijakan yang ataupun keputusan yang Ibu tetapkan sudah tepat ya Bu ya. Oke, baiklah Bu, semoga Ibu juga semakin bijaksana dalam mengambil keputusan untuk perkara-perkara yang akan terjadi nanti di masa yang akan datang. Tapi kita juga berharap semoga perkara itu tidak pernah ada ya Bu ya. Oke, baiklah Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Terima kasih Bu, selamat siang Bu. Sama-sama, selamat siang. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan.
Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi. Selamat sore Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Kali ini saya akan mewawancarai seorang kepala sekolah. Perkenalkan, nama saya adalah Agus Kartika Silaban. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Pak, boleh minta waktunya sedikit Pak untuk memperkenalkan diri Pak ke kamera Pak, silahkan Pak. Boleh, nama saya Dami Ginda. Saya Kepala SMK Negeri Pertanian Pembangunan 1 Kolot Selatan, yang mana Ibu Sartika ingin mewawancarai saya sebagai narasumber Ya. untuk memenuhi tugas yang Ibu lakukan ya. Ya, tugas calon guru penggerak. Oke, baik. Pak, sedikit berbicara tentang kasus-kasus yang ada di sekolah ya Pak. Kita tahu bahwasanya dunia pendidikan itu adalah dunia yang penuh dengan dilema. Banyak kasus ataupun masalah-masalah yang mungkin bisa timbul dari guru ataupun siswa ataupun masyarakat yang berkaitan dengan pihak sekolah. Seperti itu ya Pak. Nah, kira-kira Pak, boleh tahu Pak, kira-kira pernahkah Bapak menghadapi sebuah kasus ataupun perkara-perkara yang dapat mengakibatkan Bapak mengalami sebuah dilema seperti itu Pak? Boleh Pak cerita Pak? Boleh, ada kasus beberapa tahun yang lalu tentang guru produktif perkebunan yang beliau ini sering tidak masuk kelas dengan tanpa alasan. Jadi kami sering melakukan pembinaan terhadap beliau. Lalu kira-kira Pak, ada guru berkasus kemudian dilakukan sebuah tindakan begitu ya Pak ya? Namun tindakan ini juga nanti akan muaranya menjadi sebuah pengambilan keputusan. Oke, baik. Kemudian Pak, bagaimana Bapak menjalankan sebuah langkah-langkah atau prosedur dalam pembinaan guru tersebut sebelum mengambil sebuah keputusan? Yang pertama kali saya mengadakan rapat tertutup bersama wakil kepala sekolah dan komite sekolah, sebab
aduan pun dari orang tua siswa, dari komite terhadap guru tersebut, dan peringatan atau laporan dari Wakasek Kurikulum sering terhadap beliau yang sering tidak masuk kelas tersebut. Oke. Sehingga Pak, kira-kira ya Pak ya, dalam membuat sebuah keputusan untuk perkara ini, ada nggak kira-kira yang merupakan sebuah tantangan bagi Bapak? Yang jelas ada, sebab pertama guru tersebut termasuk guru yang dibutuhkan di sekolah kita ini. Ya. Namun kedisiplinannya sangat Kurang berkurang. seperti itu, Pak, Ya. Jadi kita pun dilema mengambil keputusan apakah diberhentikan atau dipertahankan. Oke. Artinya di dalam mengambil sebuah keputusan ini Bapak sangat tertantang ya Pak ya, Iya. karena harus melibatkan pikiran ataupun perasaan kira-kira seperti itu ya Pak ya. Lalu Pak, kemudian ketika Bapak mengadakan sebuah proses ataupun prosedur dalam mengambil sebuah penyelesaian dalam kasus ini, kira-kira Bapak harus melakukan atau menyediakan sebuah jadwal atau terjadi secara spontan begitu saja? Bagaimana Pak? Tentu penjadwalan. Sebab kita harus memanggil guru itu sesuai dengan jadwal yang kita bikin. Oke. Tidak bisa kita spontan memanggil sewaktu Iya. beliau berada di lingkungan sekolah atau di dalam kelas. Oke, artinya tidak secara spontan atau tiba-tiba ya Pak, tetapi sudah dijadwalkan terlebih dahulu ya Pak ya. Oke, kemudian di dalam pengambilan keputusan kira-kira Pak, apakah Bapak melibatkan seseorang atau adakah faktor-faktor lain yang Bapak libatkan dalam pengambilan keputusan ini Pak? Tentu ada. Seperti saya katakan, laporan itu kan masuk dari dua. Pertama dari orang tua siswa, kedua dari Wakasek Kurikulum. Maka saya dudukkan mereka, kami bertiga, untuk membicarakan apakah layak guru tersebut dipertahankan dengan potensi yang dipunyainya tersebut. Oke, artinya dalam hal ini terlibat secara internal dan eksternal ya Pak. Jadi internal itu melibatkan Wakasek Bapak, dan kemudian boleh juga ya Pak kira-kira guru yang lain sebagai sumber informasi ya Pak ya. Boleh, ya. Oke, kemudian dengan melibatkan juga orang tua sebagai faktor eksternal yang menjadi orang pengaduan daripada murid tadi ya Pak ya, seperti oke. Pak, kemudian nih Pak, tentu ketika Bapak mengalami sebuah kasus, Bapak menentukan sebuah tindakan yang harus dilaksanakan, kemudian Bapak menetapkan sebuah keputusan, ya kan Pak? Tetapi dalam ini saya kira Bapak mengalaminya dengan cara yang harus berpikir keras seperti itu. Nah, kira-kira Pak, di dalam membuat keputusan ini, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam membuat sebuah keputusan ini? Pertama, dari segi kepemimpinan, saya menganggap itu adalah sebuah kekurangan saya. Dan artinya mengarah ke introspeksi diri ya Pak ya? Introspeksi diri dulu, berarti saya harus lebih sering melakukan peninjauan atau katakanlah semacam pengawasan yang lebih melekat kepada guru-guru yang ada di SMK PP 1 Selatan ini. Tidak saja terkandung dan tidak saja Wakasek Kurikulum yang mengadakan pengawasan, tapi kita pun sebagai pimpinan tentu harus melakukan pengawasan yang lebih ketat, sehingga hal-hal yang seperti ini dapat kita pantau atau kita ketahui sedini mungkin, tidak sampai merambat ke laporan orang tua atau mengganggu sesama sejawat guru. Oke. Jadi artinya Bapak lebih mengarah kepada introspeksi diri ya Pak ya, ketika ada anggota yang tidak disiplin berarti adanya kekurangan dari kita. Nah, ini yang menjadi tugas kita untuk semakin membenahi diri gitu ya Pak ya, sehingga guru kita juga bisa kita benahi dengan baik, kira-kira seperti itu Pak ya. Dan saya kira juga, dan saya berharap untuk kedepannya jika Bapak menemukan kasus yang sama, Bapak juga dengan mudah mengatasi masalah-masalah berikutnya. Tapi semoga Pak untuk kedepannya masalah seperti ini tidak akan pernah muncul kembali ya Pak ya. Mudah-mudahan akan kita usahakan, karena itu juga menjadi celah sama kawan sejawat guru bahwa kedisiplinan itu agak longgar kalau seperti itu, kalau kita tidak
mengambil respon yang cepat terhadap permasalahan tersebut. Oke, baiklah Pak. Demikianlah Pak, dari hasil wawancara kita Pak, saya telah memperoleh informasi yang lengkap untuk dapat saya analisis nantinya Pak di dalam tugas saya Pak ya. Semoga Bapak dalam bertugas bisa mengatasi segala masalah, dan kita berharap masalah itu tidak pernah ada sebenarnya ya Pak ya. Jadi sukses buat Bapak, sukses dalam bertugas, sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Baik Bu, selamat sore Bu. Sore. Ya, iya. Maaf Bu mengganggu waktunya sebentar, tapi terlebih dahulu saya perkenalkan diri dulu ya Bu. Saya adalah bernama Agus Sartika Silaban. Saya adalah CGP Angkatan 5 Bu dari Kabupaten Labuan Batu Utara, tepatnya dari SMK Negeri 2 Polo Selatan. Hari ini Bu, saya ingin mewawancarai Ibu tentang kasus yang pernah Ibu hadapi di sekolah. Tetapi boleh Bu, waktunya sebentar Ibu memperkenalkan diri Bu, boleh Bu? Terima kasih Bu Tika. Saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Bu Eni Wisnaini. Saya kepala sekolah di SDN 112331 Kota Batu. Senang sekali saya bisa bergabung ya sama Ibu, ikut dalam wawancara ya, melakukan wawancara dengan calon-calon CGP. Oke. Terima kasih Ibu. Pertanyaan yang pertama ya Bu, di dalam sekolah yang Ibu pimpin, tentunya kita tahu bahwasanya di dalam dunia pendidikan ini banyak sekali masalah ataupun kasus-kasus ya Bu ya, boleh itu berasal dari guru, dari siswa ataupun dari lingkungan sekolah. Nah, boleh tahu Bu, kira-kira
apa contoh kasus yang pernah Ibu hadapi di sekolah dan keputusan apa yang Ibu ambil. Tapi mungkin terlebih dahulu contoh kasusnya aja kali Ibu. Kalau iya kasus anak-anak ya, kalau kasus anak dapat masalah ketika ada anak siswa ya, siswa itu ini kemarin ya belum bisa apa namanya ya, belum bisa dinaikkan lah istilahnya, jadi karena terlampau lemah, dan hasil dari diskusi kami, rapat kami, anak ini dibina kembali dan ternyata wali muridnya keberatan. Dia menjumpai saya supaya anaknya bisa dinaikkan, tapi karena ini sudah memang merupakan hasil musyawarah dengan rekan-rekan guru, kita tetap pada prinsip kita, karena kita kan bukan mau menyudutkan, tapi kita memang ingin membina itu kembali supaya lebih baik lagi ke depannya. Oh, artinya ini yang paling menantang ya Bu, Iya, harus kalau menaikkan saya menantang. siswa, di mana sebenarnya siswa itu sebenarnya tidak layak dari segi akademisnya ya, namun wali kelas juga tidak setuju. Iya. Tapi keputusan sekolah harus menaikkan. Kalau Iya. boleh tahu kira-kira alasannya apa ya Bu? Memang ini sebelum kasusnya ini, sebelum kita mengenal kurikulum merdeka ya, itu harus digarisbawahi. Setelah kita mengenal kurikulum merdeka, ternyata kan memang anak itu punya potensi yang berbeda-beda kan, dan kita harus memberikan kesempatan kepada anak-anak walaupun dia itu mempunyai kemampuan yang berbeda. Kelemahannya kemarin itu kan ada 3 aspek itu. Kalau di SD untuk kita bisa menaikkan itu, dia tidak bisa membaca, dia tidak bisa menulis, dia disuruh belajar di sekolah pun dia tidak mau. Ketika kita koordinasikan dengan wali muridnya, juga wali muridnya cenderung melepaskan saja dengan pihak sekolah, seperti itu. Oke, baik. Artinya juga sekolah juga sudah punya kriteria ya Bu? Iya. Oke, dan oke. Saya paham. Kemudian dalam mengambil sebuah keputusan, nah ini juga tadi kan ada sebuah kasus nih, harus menaikkan murid. Nah, dalam mengambil sebuah keputusan harus menaikkan murid ini contoh kasusnya. Apakah Ibu harus mempunyai jadwal tertentu? Jadwalnya harus dimiliki kah untuk menyelesaikan kasus ini, atau semuanya terjadi secara spontan atau tiba-tiba, atau sudah memiliki ada prosedur yang disusun sesuai waktunya begitu? Ya, ada prosedur. Kalau kita ketemu masalah, kita jarang langsung, memang tergantung masalahnya ya. Kalau masalah kecil mungkin bisa kita selesaikan di hari itu juga. Tapi kalau memang masalah-masalahnya agak rumit, agak menantang, itu saya biasanya punya jadwal, karena saya biasanya itu berkonsultasi lagi dengan rekan-rekan guru, dengan pihak komite sekolah, bahkan kadang saya koordinasi juga dengan Korwil, koordinator wilayah pendidikan. Oke, itu artinya semua harus terschedule dengan baik ya Bu. Kemudian dalam mengambil sebuah keputusan ini, kira-kira adakah seseorang yang Ibu libatkan dalam hal ini sehingga Ibu dengan mudah bisa mengambil sebuah keputusan dari kasus ini begitu? Apakah Ibu hanya berjalan sendiri, Ibu yang menentukan sendiri, atau Ibu melibatkan orang? Kira-kira boleh disebutkan Bu? Ada ya, seperti saya bilang tadi itu, yang pertama pihak guru ya, rekan-rekan guru ya, karena saya kepala sekolah, rekan-rekan guru saya, baru komite, kadang wali murid saya ajak juga, kadang Korwil, koordinator wilayah. Ini tadi seperti yang sudah Ibu paparkan tadi Bu ya. Oke, kemudian Ibu, ini yang terakhir nih Bu, yang paling enak nih, yang paling enak dan paling seru ini menjawabnya. Dari kasus-kasus yang pernah Ibu tangani sebelumnya, terutama ini kasus yang paling besarnya ini nih, harus menaikkan. Nah, ketika begini Bu, ketika Ibu berhasil atau membuat sebuah kebijakan atau keputusan daripada sebuah masalah ini, kira-kira pembelajaran apa yang paling Ibu dapatkan? Kalau contoh kasus ya, atau maaf Bu, saya potong. Pembelajaran apa atau pengalaman apa yang Ibu dapat peroleh dari hasil Ibu membuat sebuah keputusan dari kasus ini? kalau contoh kasusnya anak yang tidak dinaikkan tadi ya, mungkin pembelajarannya itu kita lebih lebih mungkin pembelajaran itu lebih gimana istilahnya, ke guru misalnya kan, mungkin saya harus lebih menekankan guru untuk lebih baik lagi mengajar, atau ke wali murid, mungkin ke wali murid
supaya bisa saya rangkul, saya kasih pemahaman tentang kondisi anaknya tersebut. Baiklah, artinya juga Ibu telah mendapat suatu pelajaran yang baik ataupun pengalaman begitu ya Bu ya. Oke. Baiklah Ibu, saya sungguh sangat tertarik dengan kasus yang Ibu alami karena memang ini adalah masalah yang secara terus-menerus yang akan dihadapi oleh guru ataupun kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan seperti itu ya Bu ya. Oke, baiklah Ibu, terima kasih. Semoga untuk kedepannya Ibu semakin kuat dan semakin bijaksana dalam menyelesaikan setiap masalah yang muncul ya Bu ya. Oke, ya terima kasih Bu. Baiklah, kami akhiri wawancara ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu ya. Selamat sore Bu. Ya, Kan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.